Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Night Call GPIB, pemberitaan firman Tuhan sebelum kita beristirahat. Kita sudah melalui hari ini dengan segala aktivitas di dalamnya. Maka mengucap syukur kepada Tuhan merupakan hal yang patut kita lakukan sebelum kita beristirahat malam hari ini. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Eklesia Kristi Sondak Magani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Petrus Jakarta Pusat, akan memberitakan firman Tuhan lewat Night Call GPIB. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini boleh kami lalui karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami yakini bahwa ketika kami boleh ada pada malam hari ini, semata-mata karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu. Terangi hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang ilahi, supaya kami dapat membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan yang diberitakan, mengerti, memahami, melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, yang menjadi perenungan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-51. Saya akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi sekaligus menjadi pelaku firman yang setia. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini bacaan kita dimulai dengan keesokan harinya Yesus memanggil Filipus dan membawa Filipus maksudnya membawa Natanael dengan perkataan yang sama bahwa ia telah menemukan Mesias. Saudara-saudara, memang harapan dari setiap orang-orang Israel pada waktu itu, termasuk mereka yang disebut dengan Filipus dan teman-temannya,
sangat mengharapkan kehadiran seorang Mesias. Karena itu ketika Yesus atau mereka berjumpa dengan Yesus, mereka sangat bersuka cita. Inilah Mesias yang memanggil mereka. Saudara-saudaraku, kita memperhatikan tadi dikatakan bahwa Filipus menyampaikan dia sudah menemukan Mesias. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, Nathanael adalah salah satu murid Yesus. Memang jarang sekali dijelaskan oleh Alkitab ini siapa Nathanael itu. Hanya tertulis dalam kitab Injil Yohanes tentang Nathanael ini. Saudara-saudaraku, perhatikan ketika Filipus mengajak Nathanael. Dia memberi pernyataan, kami telah menemukan Mesias. Ungkapan ini menunjukkan kepada kita bahwa sekali lagi para murid telah lama menantikan kehadiran Mesias itu bersama dengan bangsa Israel lainnya. Mereka berani meninggalkan segala sesuatu apa saja demi mengikut Yesus. Karena mereka sadar mengikut Yesus sebagai Mesias merupakan hal tertinggi dalam hidup mereka. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan ketika akan bertemu dengan Yesus, Nathanael menjadi ragu. Bahkan dia mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Nazaret, kota kecil ini terkenal punya reputasi buruk. Karena itu pertanyaan atau keraguan Nathanael terekam saat dia berjumpa dengan Yesus. Tadi, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara-saudaraku, orang-orang Nazaret itu dikenal dengan orang-orang yang kasar. Tipikal mereka itu juga mudah panas, cepat spanning, dan menjurus pada kekerasan. Saudara-saudaraku, itu sebabnya tidak heran waktu Yesus melaksanakan pelayanan perdana di kota itu, yang notabene adalah kampung halaman Yesus sendiri, baru selesai dia berkhotbah, umat di dalam sinagoge itu langsung berubah radikal. Mereka menjadi massa yang mengamuk dan mereka ingin melemparkan Yesus dari tebing. Coba kita perhatikan. Mereka benar-benar sadis dan itu yang disebut dengan reputasi buruk Nazaret. Jadi bisa dimengerti keraguan Nathanael dengan ungkapan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tetapi kita melihat Filipus mengajak dia, Filipus panggil, mari ikutlah. Saudara-saudara sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, keraguan Nathanael ditepis oleh Yesus dengan perkataan, inilah, lihat inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Yesus melihat memang dalam kenyataan orang punya pikiran yang sempit terhadap kota Nazaret ini. Nathanael juga demikian. Sesuatu yang tidak ditutup-tutupi. Tetapi ia mau berjumpa dengan Yesus. Sekalipun apa yang dia katakan tadi boleh disebut sebagai sesuatu yang sinis. Apakah sesuatu yang baik bisa datang dari Nazaret? Dan Yesus melihat kesungguhannya sekalipun ada keraguan dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus menegur dia, Nathanael mengatakan, bagaimana engkau mengenal aku? Coba kita perhatikan. Keraguan-raguan Nathanael itu mulai ditepis oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Nathanael menjawab, dan ini merupakan sebuah pengakuan. Ia katakan, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel.
Tapi Yesus menegaskan juga, Yesus katakan apakah dengan mengetahui bahwa Yesus telah melihat dia, lalu kemudian Nathanael mengungkapkan pengakuan ini. Yesus menegaskan kepada Nathanael yang tadinya begitu ragu. Ia katakan, engkau akan melihat hal-hal yang jauh lebih besar daripada itu. Saudara-saudaraku, kita perhatikan. Dari keraguan menjadi percaya. Dan inilah yang hendak disampaikan oleh Yesus kepada Nathanael. Seorang yang tadinya ragu, tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Tapi ia mau berjumpa dengan Yesus. Ia mendengar yang dikatakan Yesus. Dan keraguan-raguan itu mulai luluh. Yang ada adalah keyakinan dan kepercayaan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sosok Nathanael dengan pertanyaan penuh keraguan ini, kalau kita renungkan bersama, adalah gambaran kehidupan dan sikap banyak orang Kristen pada masa kini. Ragu Bapak Ibu Saudara-saudara, atau keraguan tentang banyak hal dalam menapaki hidup keseharian kita. Dengan segala persoalan dan tantangan kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri selalu dan selalu akan ada. Ragu untuk melangkah, ragu untuk berbuat, ragu untuk mengambil keputusan, dan banyak lagi ragu-ragu yang lain. Tahukah kita, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bahwa ragu atau keraguan itu muncul karena kita kurang meyakini kuasa dan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kadangkala kita berpikir, apa iya? Kita katakan, apa bisa? Yang benar saja. Kita kan tahu, selama ini kita sudah berusaha, tapi toh tidak ada hasilnya. Tidak mungkinlah. Dan banyak lagi ungkapan-ungkapan tanya yang menunjukkan keraguan yang terungkap dalam sikap kita, ucapan kita, perbuatan kita terhadap berbagai kenyataan kehidupan yang kita alami. Apalagi kalau tidak menyenangkan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kadangkala bukan saja karena kita meragukan kuasa Tuhan, tapi dalam diri kita keraguan itu muncul. Kita sendiri ragu tentang diri kita, keyakinan kita. Nah, saudara-saudara sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya iman percaya yang tumbuh dalam hati kita belum sungguh-sungguh dalam penghayatan akan kehadiran dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Lebih cenderung kepada melihat pada apa yang kelihatan mata. Sekali lagi, cenderung melihat pada apa yang kelihatan oleh mata kita. Bukan dengan iman. Bukan dengan penyerahan diri yang penuh. Maka tidak heran, sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita orang Kristen yang menyatakan diri percaya, beriman, yakin, tetapi gampang goyah, gampang putus asa, menjadi lemah, dan tidak berdaya. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah menjalani kehidupan kita. Khusus apa yang sudah kita lakukan, kita lewati dari pagi hingga malam hari ini. Kita boleh dan masih ada. Bukankah ini bukti penyertaan dan kehadiran Tuhan? Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang telah memelihara kita sampai dengan malam ini. Maka sahabat GPIB, kita patut mengakui semua itu terjadi karena kasih dan kuasa Tuhan, Sang Mesias itu, Juru Selamat kita. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kita patut mengakui
bahwa karena kasih dan kuasa-Nya lah yang memungkinkan kita melewati sepanjang hari ini dengan berbagai aktivitas kita, kondisi dan keadaan yang mungkin juga tidak mengenakan, tapi kita masih dipeliharanya. Bukankah hal ini yang mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu ragu dan jangan sampai keraguan itu membuat kita tidak meyakini, mengimani Tuhan yang adalah Mesias dalam hidup kita. Bapak Ibu, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mari akhiri hari ini dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Tidak lagi dengan keraguan di hati, tapi dengan iman yang semakin dikuatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup persekutuan kita di malam hari ini dengan menaikkan doa syukur. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh meyakini kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami boleh diingatkan agar supaya hari-hari kehidupan yang kami lewati tidak dengan keraguan-raguan, tapi biarlah melalui segala hal menyenangkan atau tidak menyenangkan, kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhanlah penolong kami, juru selamat kami yang senantiasa mengasihi kami, memelihara dan menjaga hidup kami. Hari ini kami sudah melewatinya dan kami akan beristirahat di malam ini. Kami percayakan seluruh hidup kami dalam perlindungan kasih sayang Tuhan. Berkatilah kami semua dan biarlah istirahat kami semakin menguatkan tubuh jasmani kami, terutama iman kami. Karena besok pagi kami meyakini Tuhan membangunkan kami lagi dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, menjalani hari yang masih Tuhan akan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, ini kami yang bermohon, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, selamat beristirahat. Tetap memasrahkan kehidupan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Meyakini dan selalu percaya Dia juru selamat kehidupan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Menurut saya besar sekali fungsi daripada kegiatan ini. Kita berbicara tentang pelayanan di era digital, lalu di dalam kursus inilah atau di dalam acara inilah kita mendapatkan pemahaman tentang skala tantangan ke depan terkait pelayanan di era digital. Lalu bagaimana kita memulainya dari skala-skala yang kecil, yang praktis-praktis. Nah, saya pikir kita bisa hadir di sini untuk mendapatkannya sehingga kita semakin terlengkapi untuk menjawab tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah konteks kita masing-masing. Terima kasih atas dukungan BNI. Semoga BNI tetap
maju dan semakin jaya. BRI melayani, melawan jasa. Bekerja